Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video part 4 kali ini kita sudah mulai melakukan penanaman bibit bawang merah kita. Di sini kita dibantu 25 orang yang terdiri dari ibu-ibu dan bapak-bapak. Untuk persiapan bibit yaitu kurang lebih 4 kuintal ya. Dan jenis bibit yaitu bibit lokalan yang sudah 3 kali turun yang kita simpan kemarin kawan-kawan ya. Bisa. Saya ini lagi nanam bawang guys. Mohon anunya ya. Mohon apanya? Mohon sumbangannya yang banyak. Sumbangannya. Untuk jarak tanam seperti biasa kita buat 15 kali 20 cm. Di sini kita biasa menggunakan sistem lubangan seperti ini. Mungkin di berbagai daerah itu berbeda-beda cara pembuatan lubang seperti ini. Kalau di sini kita biasa menyebutnya istilah najuk ya. Kalau teman-teman di daerah lain mungkin ada yang sistem garis, ada yang membuat lubangannya menggunakan besi yang sudah dirancang untuk pembuatan lubangnya, tetapi kami di sini seperti ini biasanya ya, sistem najuk seperti ini. Bu, mau ngomong apa sama petani bawang merah yang ada di Indonesia, Bu? Hah? Ya, sudah sasak wah. Dia aku tahu ini aku juga Pak Intang. Oke kawan-kawan, mohon dukungannya untuk perkembangan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Oke kawan-kawan, pada pagi hari ini kita akan mulai menyemprotkan herbisida selektif kepada lahan bawang merah kita kawan-kawan, untuk gulma-gulma yang tumbuh di lahan bawang merah kita dan untuk mencegah tumbuhnya lagi ya, untuk menghancurkan bibit-bibit gulma. Tetapi di sini pada penyemprotan kali ini saya akan menambahkan herbisida basmilang yang kami campur dengan zeram. Kenapa kawan-kawan? Karena di sini kebetulan sekali ada beberapa petak yang sudah ditumbuhi dengan rumput-rumput teki seperti ini. Jadi kalau ini kita hanya menggunakan herbisida gul atau zeram, sudah jelas ini tidak bisa mati karena ini rumput teki kawan-kawan ya, yang sulit mati ini. Jadi harus kita campur menggunakan basmilang. Jadi ini sengaja saya tunggu tumbuh kawan-kawan karena ini lahan yang banyak sekali rumput tekinya. Jadi solusinya adalah mencampur herbisida selektif seperti zeram ataupun gul dengan basmilang atau lindomin bisa ya. Tetapi bagi kawan-kawan yang lahannya yang nggak ada rumput-rumput seperti ini, yang rumput-rumput tua atau teki seperti ini, nggak perlu menambahkan basmilang ya, cukup dengan herbisida selektif saja seperti gul atau zeram tadi. Tetapi sekali lagi ini karena lahan ini banyak sekali ditumbuhi oleh rumput-rumput yang sudah ya, yang rumput-rumput bandel seperti teki dan tumbuhan cahar ini. Jadi kalau menggunakan gul atau zeram saja saya rasa nggak bisa mati ya. Oleh sebab itu saya akan mencampurnya dengan basmilang kawan-kawan seperti ini. Ini zeramnya, saya pakai zeram. Dan ini saya tidak menyemprot yang untuk semuanya ini, tapi ada beberapa petak saja yang kami campurkan dengan basmilang. Kalau ada teman-teman yang bertanya apakah tidak terganggu bawang merahnya, tidak ya kawan-kawan. Saya sering melakukan cara seperti ini. Oke, kita mulai mencampur. Kita pakai satu tutup ini saja kawan-kawan. Tuh. Kemudian kita campurkan untuk basmilangnya. Ini saya pakai
140 ml. Misalkan ada pertanyaan dari teman-teman, Bang, apakah misalkan kalau ada beberapa dari bibit bawang merah kita yang sudah tumbuh, apakah nanti ketika kita campur menggunakan basmilang itu tidak mati bawangnya atau tidak terganggu bibit bawang merahnya? Kita langsung buktikan di sini teman-teman ya. Jadi di sini kebetulan sekali juga ada beberapa dari bibit yang sudah kita tanam 2 hari yang lalu itu sudah mulai tumbuh kawan-kawan. Jadi di sini, nah di sini nampak rumput tekinya. Nah jadi ini kita akan semprot menggunakan basmilang ya kawan-kawan ya. Kita campur dengan basmilang. Nah seperti ini. Silahkan ditanda ya kawan-kawan ya di pinggir saluran. Nah di petaan ini ada beberapa yang sudah tumbuh kawan-kawan, yang mulai tumbuh bibit bawang merahnya. Kita tanda menggunakan kayu ini kawan-kawan. Ini sudah saya siapkan kayunya. Nah di sini ini ada sudah tumbuh kawan-kawan nih. Nah kita pasang tanda di sini ya. Nah ini akan kita semprotkan menggunakan campuran basmilang dan zeram. Kita tanda seperti ini. Ini ada 1, 2, 3 yang sudah tumbuh ya kawan-kawan ya. Yang sudah tumbuh ini juga nih. Nah kita pasang di sini tandanya. Nah biar kita tahu besok yang ini apakah mati atau tidak ya. Makanya kita pasangkan tanda. Mana juga kita cari juga ya. Betul ada yang tumbuh 1, 2. Nah, ini seperti ini kawan-kawan. 1, 2 ya, kita buatkan tanda di sini ya kawan-kawan ya. Nah misalkan ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, kita jawab langsung kawan-kawan, kita buktikan ya. Jadi jangan asal menjelaskan saja tetapi pembuktiannya nggak ada, itu sama juga bohong. Jadi kita buktikan apakah ini akan mati apa tidak kalau kita campur menggunakan basmilang zeramnya ya. Nah, jadi ingat di sini dekat saluran. Nah, ini juga nanti kan ini rumput tua ini kawan-kawan kan. Nah, kalau ini kan pasti akan mati nanti kalau terkena basmilang. Jadi silahkan ditanda baik-baik kawan-kawan biar kawan-kawan yakin ya di pematangnya ini ada rumput yang belum mati kawan-kawan. Kita akan semprot menggunakan campuran basmilang dan zeram. Kalau zeram saja ini kan nggak bisa mati kawan-kawan ya. Nah, biar kawan-kawan yakin. Nah kalau ini mati nanti jangan diikuti kawan-kawan. Tapi karena ini sudah sering kita lakukan kawan-kawan ya. Kalau masih kecil seperti ini nggak masalah. Nah kita buatkan tanda-tanda seperti ini. Nah, yuk kita semprotkan langsung. Nah ini rumput yang sudah tuanya ya, kita semprot biar kawan-kawan yakin. Jadi saya juga nggak berani kawan-kawan coba-coba. Kalau coba-coba ya, ini biaya bawang ini mahal kawan-kawan. Kalau kita mencoba-coba terus belum pernah kita ada pengalaman sebelumnya, jangan. Jadi biaya bawang ini mahal. Nah ini kan, nah ini yang sudah kita semprot kan kawan. Nah kita semprot pakai basmilang. Nah yang ini juga. Nah ini kan pematangnya kan. Silahkan diingat-ingat ini biar kawan-kawan yakin. Pasti ada di antara kawan-kawan yang mengalami hal seperti ini. Kalau ini kita bersihkan manual kawan-kawan, nyewa orang untuk membersihkan dia, nanti ini butuh biaya banyak. Sementara kan kita bertani seperti ini kan kita mengharapkan hasil kawan-kawan. Jadi kalau lebih banyak pengeluaran daripada harga bawang nanti sama juga bohong. Lebih baik kita pakai beli kerupuk dapat 1 puso kawan-kawan. Kalau bawangnya masih kecil nggak apa-apa ya, asalkan jangan bawang yang sudah besar kita semprot menggunakan basmilang, mati dia.
Karena zat lilinnya kalau yang masih kecil ini masih kuat kawan-kawan. Dia punya cadangan masih banyak di umbinya itu. Walaupun dia terganggu sedikit, nanti tidak apa-apa kawan-kawan. Dia akan normal kembali. Nah, sengaja ini saya nggak potong-potong videonya biar tidak ada dusta di antara kita ya kawan-kawan ya. Nah ini kan yang saya tanda-tanda ini, saya semprot. Nah, dan ini kita lihat hasilnya nanti 1 minggu kemudian ya kawan-kawan ya. Terus ikuti video ini sampai selesai. Oke, ini adalah penampakannya setelah berumur 5 hari setelah tanam. Alhamdulillah cukup bior tumbuhnya, walaupun ada beberapa yang baru mulai tumbuh seperti ini. Jadi sebelum saya menjelaskan bagaimana perlakuan bawang merah setelah berumur 5 hari setelah tanam seperti ini, terlebih dahulu saya ingin menunjukkan kepada teman-teman tentang herbisida kemarin ya, yang kita campur zeram kemarin, yang kita campur menggunakan dengan basmilang. Kita lihat apakah bawangnya mati apa tidak kawan-kawan. Kita lihat dulu. Dia ada di sebelah sana dekat saluran. Kita ingat kawan-kawan ya, dekat saluran. Oh ini dia. Nah jadi ini pematang yang kemarin ya, yang rumput yang tua-tua itu kawan-kawan, yang kita sudah semprot sudah mati. Nah seperti ini. Kalau pakai zeram aja kan nggak bisa mati ini kawan-kawan. Nah ini karena kita campur menggunakan basmilang, ini sudah mati semua. Kawan-kawan tentunya sudah ingat ini ya. Nah kita cari tanda yang kemarin ya kawan-kawan. Nah ini dia. Nah ini tanda yang kemarin kawan-kawan, yang kita pasang. Dan ini bawang yang terkena basmilang kemarin kawan-kawan ya, yang kita campur menggunakan zeram, yang sengaja kita semprotkan karena ini sudah tumbuh duluan ya sama yang ini ya. Nah jadi alhamdulillah tidak apa-apa atau aman-aman saja kawan-kawan. Alhamdulillah. Kita cari yang lain juga ya. Nah ini tandanya yang kemarin juga kawan-kawan. Ini tidak apa-apa ya. Ini yang terkena basmilang. Nah ini juga. Nah ini agak sedikit menguning kawan-kawan, tetapi ini tidak masalah ya kawan-kawan. Ini akan normal kembali. Yang ini kita lihat yang di sebelah sana yang kita kasih tanda kemarin juga, apakah bawangnya mati terkena basmilang yang kita campur dengan zeram ya. Nah ini tidak apa-apa kawan-kawan ya. Ini kan yang kita tembak-tembak kemarin menggunakan basmilang. Alhamdulillah tidak masalah. Mana juga satu. Nah ini dia. Ini juga yang kita semprot menggunakan basmilang kemarin. Alhamdulillah tidak terganggu bawang merahnya ya. Nah jadi sekali lagi, kalau teman-teman masih ragu menggunakan ini, jangan diikuti kawan-kawan ya. Jadi semprotkan dengan herbisida selektif saja kalau masih ragu atau takut menggunakan apa yang saya contohkan kemarin. Nah, jadi kawan-kawan, setelah berumur 5 hari setelah tanam seperti ini, bagaimana perlakuannya? Jadi rencana ini kita tidak akan pupuk menggunakan pupuk kimia. Kita akan semprotkan menggunakan pupuk organik cair yang kita racik dulu kawan-kawan ya. Seperti ada jakabanya di sana, ada POC-nya, dan juga ada PSB-nya atau fotosintetik bakterianya. Jadi kita akan mulai aplikasikan di tanaman bawang merah kita ini mulai besok pagi kawan-kawan ya.
Jadi untuk teman-teman semua ketahui bahwa bawang merah yang saya tanam ini adalah bibit lokal. Jadi bibit ini sudah saya tanam sudah beberapa kali, kurang lebih kalau nggak salah ini sudah 3 kali turun bawang ini ya. Sudah 3 kali penanaman sejak bulan 9 yang lalu, yang mungkin teman-teman tahu video saya yang panen 9 ton itu. Jadi saya sisakan sedikit untuk pembibitan, kemudian saya tanam lagi, dan beberapa sisanya yang saya jual, dan ini yang saya sisakan untuk pembibitan. Dan ini adalah penanaman yang ketiga kali untuk bibit ini kawan-kawan. Jadi makanya dia sedikit berbeda dengan bibit yang unggul. Kalau bibit yang unggul tentunya pertumbuhannya agak lebih cepat dan batangnya besar-besar kawan-kawan. Kalau ini kan agak kecil seperti ini, karena ini adalah bibit lokalan yang sudah 3 kali turun. Jadi pantas saja seperti ini. Tetapi walaupun seperti ini kawan-kawan, bibit lokalan seperti ini, kalau perlakuannya itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh tanaman itu sendiri, tanaman bawang merah itu sendiri, maka tentu hasilnya tidak akan jauh beda dengan bibit unggul yang A1 atau F1-nya. Tergantung bagaimana cara kita merawat bawang merah yang kita tanam kawan-kawan. Walaupun bibitnya unggul, kalau perawatannya kurang maksimal, tentunya juga hasilnya tidak akan bisa maksimal seperti yang kita harapkan. Dan sebaliknya, apabila walaupun bawang merah kita bibitnya lokalan seperti ini, tetapi perlakuan pada bawang merah itu atau cara perawatan bawang merah itu sudah tepat, maka hasilnya tentu akan bagus kawan-kawan ya, sesuai dengan yang kita harapkan tentunya. Jadi perlakuan bawang merah itu sebenarnya kawan-kawan mudah-mudah gampang kawan-kawan ya. Kita harus kenali dulu bawang merah itu maunya seperti apa. Nah seperti ini kita lihat kawan-kawan ya, kita harus cek dulu kadar pH setelah dia berumur seperti ini, apakah dia drop atau bagaimana. Karena ini kebetulan sudah beberapa hari sejak mulai penanaman ini selalu diguyur hujan ini kawan-kawan, selalu diguyur hujan. Makanya ini bedengannya ini sekarang seperti ini. Dulu kan sudah dalam sekali nih yang ini. Kalau sekarang tanah yang ini sudah turun semua ke sini, terkikis, bukan terkikis, ini turun ke sini. Makanya dia agak rendah seperti ini kawan-kawan, bedengannya tidak tinggi seperti yang kita buat dulu, karena ini selalu diguyur sama hujan tiap hari kawan-kawan. Tapi alhamdulillah bawang kita masih tahan ya kawan-kawan. Kita coba cek pH-nya seperti apa di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa itu? Wow, ternyata pH-nya drop kawan-kawan setelah diguyur hujan udah berapa hari. Dulu kan ini pH-nya 6,8 ya kawan-kawan ya, kalau nggak salah ya 6,7. Sekarang ini 4,5 kawan-kawan. Ini kalau pH tanah seperti ini harus kita netralkan pH-nya. Ini kadar asam tanahnya ini tinggi sekali kawan-kawan, kalau dia di angka 4,5. Kita cek yang di sebelah sana ya. Kita coba cek yang di sebelah sini. Bismillah. Apakah sama dengan yang di atas tadi? Nah, ternyata sama kawan-kawan ya. Ternyata sama. Ini juga pH-nya di angka 4,5, berarti pH-nya ngedrop ini kawan-kawan. Kalau seperti ini harus kita mainkan kapur dolomit di sini kawan-kawan ya, untuk menetralkan pH-nya. Jadi pH drop itu atau tingkat keasaman tanah itu tinggi, terkadang juga disebabkan dengan curah hujan yang tinggi kawan-kawan. Tadi sudah saya ceritakan bahwa ini sejak mulai penanaman selalu diguyur oleh hujan. Makanya tidak heran kalau pH-nya sedikit drop seperti ini ya. Kita cek di sini. Kita tunggu sebentar.
5,1. ,5,7 termasuk kurang pH-nya kawan-kawan ya. Nah, di sini 5,2. Ini pH-nya ngedrop sekali lagi kawan-kawan. Jadi ini harus kita tebarkan kapur lagi kawan-kawan ya, untuk menetralkan pH-nya. Kenapa? Karena kalau pH tanah itu ngedrop kawan-kawan, percuma kita mupuk, percuma kita kasih nutrisi, tidak akan bisa diserap maksimal oleh tanaman bawang merah kita kawan-kawan. Oleh karena itu, sebelum kita memberikan pupuk, baik itu pupuk organiknya ataupun pupuk kimianya, misalkan kawan-kawan mau memberikan pupuk kimia, pH-nya harus normal dulu ya kawan-kawan. Sekali lagi ini disebabkan karena curah hujan yang terus tinggi ya, yang terus menerus. Ini sudah 1 minggu lebih ini, mulai sejak penanaman itu sampai sekarang nih. Oke kawan-kawan, kita besok mulai menaburkan kapur dolomit ke lahan kita ini kawan-kawan ya. Tujuannya adalah untuk menetralkan keasaman yang ada pada lahan kita ini kawan-kawan. Oke, ikuti terus di part berikutnya. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.